Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas di video ini yaitu pembahasan soal tentang rotasi dan dilatasi. Sebelumnya kita akan lihat dulu materi atau mengulas kembali tentang rotasi dan dilatasi. Rotasi nama lainnya adalah perputaran. Nah, pada rotasi di sini yang dibutuhkan adalah pusat titik rotasinya, kita sebut aja A, B, dan besar sudut yang memutarnya, kita sebutnya theta. Nah, kalau misalnya berasal dari pusat 0,0 ya, jadi misalnya ada sebuah titik X, Y, dirotasi oleh pusat 0,0 terus seperti ini O dan ada tetanya, maka kita tinggal mencari nilai dari cos theta min sin theta, dan cos theta. Terus kita kalikan dengan X-nya. Nah, ini adalah hasil bayangannya. Tapi kalau misalnya dia berasal dari titik pusat yang bukan 0,0, misalnya dia berasal dari pusatnya adalah misalnya di sini P, yaitu A, B dengan sudutnya theta, maka untuk mencari rotasinya tetap sama bentuk matriksnya cos theta min sin theta. Di sini sin tetanya, terus di sini cos theta. Nah, cuma di sini X-nya dikurangi dulu dengan A sama B ya. Terus kita tambahkan A dengan B lagi. Nah, ini hasil setelah dikali kemudian tambah AB, ini adalah hasil bayangan dari rotasi dengan pusat A, B pada besaran sudutnya theta. Nah, dilatasi disebut juga perkalian. Di sini dia juga punya titik pusat juga. Titik pusatnya kita sebut aja A, B dan punya K. K-nya ini adalah skalanya. Skala perkalian. Nah, untuk mencari dilatasi, misalnya di sebuah titik XY didilatasi dengan simbol D. Misalnya dengan pusat 0,0 kita sebutnya O. Terus ada sebuah K juga. Nah, maka hasil bayangannya bisa langsung kita cari, yaitu Kx dikali Ky. Jadi K dikali X, K dikali Y, dari X di sini dan Y di sini. Tapi kalau misalnya pusatnya bukan dari 0,0, misalnya pusatnya dari P, A, B, dan skalanya adalah K, maka bayangannya ini kita bisa menggunakan matriks ya. K0, 0K, kemudian di sini XY dikurangi A, dikurangi B, tambah AB. Nah, nanti dapat hasil bayangannya. Sekarang kalian bisa lihat di buku Mandiri halaman 69, nomor 41, bayangan titik min 4,0 oleh rotasi R 0,1/3 V itu hasilnya bagi berapa? Nah, di sini kita bisa jawab. Berarti sebelumnya kalau kita pengen tahu 1/3 V itu berapa, 1/3 V berarti 1/3 dari 180 derajat berarti 60 derajat. Berarti nanti kamu harus tahu nilai dari cos 60 min sin 60, sin 60, dan cos 60 itu berapa. Nah, cos 60 itu adalah setengah sin 60 min setengah akar 3, sedangkan kok sin 60 juga di sini setengah akar 3, cos 60 setengah ya. Jadi nanti kita akan masukkan tabel ini.
Nah, jadi titik min 4,0 itu akan kita rotasi dengan pusatnya 0,0 dan tetanya 1/3 pi, maka hasil bayangannya berarti perkalian dari cos 60 sama min sin 60. Kemudian kita kalikan dengan min 4, 0. Maka hasilnya kalau kita menggunakan perkalian matriks, setengah dikali min 4, min setengah akar 3 dikali 0 gitu ya. Jadi hasilnya adalah min 2. Kemudian berikutnya ini dikali ini dikali ini. Sehingga kita dapat di sini min 2 akar 3. Nah, jawabannya adalah yang min 2, min 2 akar 3. D ya. Berikutnya soal nomor 42. Oleh rotasi A setengah theta atau 90 derajat berarti ya, dengan A-nya itu 1,2, maka bayangan titik 3,7 adalah. Nah, ini titik pusatnya bukan 0,0 lagi, sekarang adalah A. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, berarti di sini 37 akan dirotasi oleh titik A dan setengah V. Nah, A-nya tadi diketahui 1,2. Setengah V itu berarti setengah dikali 180 derajat, berarti 90 derajat. Berarti ini kita akan cari cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Kemudian di sini XY-nya 3 dengan 7. Kita kurangi dengan AB-nya. AB-nya di sini yang titik A ini ya, 1 sama 2. Kemudian kita tambahkan 1, 2. Nah, sama dengan cos 90 itu adalah 0. Sin 90 1. Jadi ini 1, 1, 0. Nah, 3 dikurangi 1, 2. 7 dikurangi 2, 5. Kemudian kita tambah 1, 2. Nah, ini kita kali seperti perkalian matriks kemarin. 0 kali 2, min 1 dikali 5, berarti kita dapat min 5 ya. Kemudian 1 dikali 2, 0 dikali 5, berarti kita dapat 2. Ditambah 1, 2, maka kita dapat min 4, 4. Ini jawabannya yang B. Soal nomor 47, persamaan bayangan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 6x tambah 8y dikurangi 24 sampai dengan 0 oleh rotasi pada titik pusat min 2,3 dengan sudut rotasi 270 derajat. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita akan mencari bayangannya. Kita anggap dulu sini adalah titik x, y, kemudian dia dirotasi oleh titik 2,3 dengan sudutnya 270 derajat. Kira-kira hasil bayangan seperti apa? Nah, di sini kita cari dulu matriks rotasinya ya. Berarti cos 270 min sin 270 sin 270 cos 270. Cos 270 itu 0. Ini 1, min 1, 0. Nah, berarti X absen, Y absen itu didapat dari 0, 1, min 1, 0. Kemudian X dan Y-nya kita kurangi 2 sama 3, berarti jadi plus 2. Ini dikurangi 3, plus min 2, 3. Nah, karena kita akan membentuk X sama dengan, berarti ini harus kita pindahkan ya posisinya. Yaitu pertama, min 2 sama 3 kita pindah ke sini. Jadi, X absen, Y absen, dikurangi min 2, 3. Ya.
Atau kalau mau langsung kita hitung, berarti ini X absen tambah 2, Y absen dikurang 3 ya. Kemudian si ini akan kita pindahkan ke sini ya, yaitu dengan cara di inverse. Karena posisinya dia di kiri, maka dia juga akan di inverse posisinya di sini nanti ya. Sehingga nanti di sini tinggal X tambah 2 Y min 3. Ini akan di inverse. Nah, inverse dari 0, 1, min 1, 0 berarti 1 per determinannya. 0 kali 0, 0. 1 kali min 1, min 1. Berarti 0 dikurangi min 1 adalah 1 ya. Terus ini 0 sama 0 itu tukeran. Terus 1 sama min 1 kita kali negatif, jadi min 1 di sini 1. Baru kita kali dengan X absen tambah 2 dan Y absen dikurangi 3. Nah, kita kalikan berarti 0 kali X absen tambah 2, 0 ya, min 1. Jadi di sini adalah min Y absen tambah 3. Terus ini dikali ini, berarti kita dapat X absen ditambah 2. Nah, ini kita dapat berarti, saya akan tulis di sini, X tambah 2 sama dengan min Y absen tambah 3. Atau sama dengan X sama dengan min Y absen tambah 1. Ini akan kita substitusi. Terus begitu pun dengan Y min 3 sama dengan X absen tambah 2. Berarti Y sama dengan X absen tambah 5. Ini yang akan kita substitusi. Ya. Berikutnya kita akan substitusi X sama dengan min Y absen tambah 1 dan Y sama dengan X absen tambah 5. Selanjutnya kita akan substitusi X itu min Y absen tambah 1 dan Y-nya adalah X absen tambah 5. Yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 8Y dikurangi 24 sama dengan 0. Berarti di sini min Y absen tambah 1 dikuadratin tambah X absen tambah 5 dikuadratin dikurangi 6. Min Y absen tambah 1 plus 8 X absen tambah 5 dikurangi 24 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, boleh absennya dihilangkan ya. Jadi kita akan cari min Y absen tambah 1 dikuadratkan. Jadinya Y kuadrat min 2Y plus 1. Plus ini X kuadrat tambah 10X tambah 25. Ini berarti jadi 6Y dikurangi 6. 8X ditambah 40 dikurangi 24 sama dengan 0. Kita tulis yang kuadrat dulu di depan. Nah, yang X-nya kita gabung 10X tambah 8X ya, jadi 18X. Min 2Y tambah 6Y berarti 4Y. 1 tambah 25 dikurangi 6 tambah 40 dikurangi 24. Berarti ini plus 36 ya. Sama dengan 0. Nah, berarti pilihannya adalah tambah semua, yaitu yang A. Berikutnya soal 57, bisa kalian lihat di buku mandiri kalian. Oke, kita akan melanjutkan soal tentang dilatasi nomor 57. Bayangan titik P 4,3 oleh dilatasi A, 2 dengan A-nya itu 2,5 ya. Berarti ini K-nya adalah 2. Nah, kita menggunakan yang sudah tadi disebutkan ya. Jadi ini hasil bayangannya 2, 0, 0, 2. Kemudian ini adalah X-nya 4, 3. Kemudian kita kurangi dengan 2 sama 5.
Kemudian kita tambahkan oleh 2 dan 5. Nah, berarti hasil bayangannya ini kita jumlah dulu. 4 dikurangi 2, 2. 3 dikurangi 5, min 2. 2 dan 5 yang belakang, itu belakang nanti ya. Kita kalikan dulu dengan 2, 0, 0, 2. Nah, sehingga di sini 2 dikali 0, 0 dikali 2 ya. Yaitu 4. Terus kemudian 0 kali 2, 2 kali min 2. Hasilnya adalah min 4. Kemudian kita tambahkan dengan 25. Sehingga adalah 61. Nah, ini adalah bayangannya. 6,1, yaitu yang E. Berikutnya soal nomor 63, bisa kamu lihat ya, bayangan titik min 4,6 dilatasi oleh titik pusat O dengan skala perkaliannya 5K-1, hasil bayangannya adalah min 6,9. Kita akan mencari K-nya. Untuk menjawabnya kita tetap menggunakan aturan dilatasi ya, yaitu dimana di sini ada sebuah titik X, Y, kemudian kalau dia didilatasi oleh pusat 0,0 dengan skalanya itu K, berarti di sini K 0, 0K ya. Lalu kita kalikan dengan XY. Nah, di soalnya disebutkan di sini titiknya min 4 sama 6 ya kan. Kemudian didilatasi. Nah, K-nya ini adalah 5K min 1. Kemudian nanti akan dikalikan min 4 sama 6. Nah, hasil bayangannya itu adalah min 6, 9 ya. Ini bisa kita kalikan. Jadi kita kalikan ini kali ini ya kan. Kalau ini kali ini kali ini. Nah, berarti ini kita dapat, langsung kita kali boleh ya. 5K min 1 kita kali dengan min 4. Berarti min 20K plus 4. 0 kali 6, 0 ya. Kalau bisa kita tulis. 0 dikali min 4, 0. Terus 5K min 1 dikali 6 berarti 30K dikurangi 6. Sama dengan min 6, 9. Nah, ini bisa langsung kita ambil aja. Min 20K tambah 4 sama dengan min 6. Berarti min 20K sama dengan 4 kita pindahin jadi min 10. Berarti K-nya adalah min 10 dibagi min 20 sama dengan 1/2. Ini sudah mewakili ya, jadi K-nya adalah 1/2. Atau kamu boleh juga pakai yang di bawahnya. Berarti 30K sama dengan 15. Atau K-nya adalah 15/30 sama dengan 1/2. Karena K di sini pasti sama ya berlakunya, maka boleh pakai yang atas atau yang bawah. Jadi kita dapat K-nya setengah, yaitu yang D ya. Berikutnya soal 66. Nah, sebenarnya faktor perkalian ini sehingga bisa menghasilkan perubahan pada luas ya. Kayak misalnya ini kan segitiga ya, sebuah segitiga. Misalnya luasnya tadinya 2 cm persegi. Setelah dikalikan gitu ya, diperbesar. Ini perbesar min 2, perbesar tapi terbalik berarti ya. Nah, kira-kira hasilnya luasnya menjadi seperti apa? Nah, sebenarnya kalau kita tahu aturan perbandingan pada segitiga, harusnya kita tahu ya jawabannya apa, tapi nggak apa-apa, kita cek dulu biar kita merasa lebih yakin. Jadi ada sebuah segitiga dengan titiknya ABC. Kita tulis dulu 1, 1, 5, 1, 1, 4. Kemudian didilatasi. Pusatnya 0, skalanya adalah min 2 ya. Bisa langsung kita kali aja ya. Berarti ini hasil bayangannya adalah min 2, min 2. Ini kalau kita kali min 2 berarti min 10, min 2. Ini min 2, min 8. Nah, ini hasil bayangannya. Nah, kalau kita gambar, kalau misalnya kamu bingung, ya udah saya gambarin dulu di sini. Saya gambarin dulu yang ABC-nya ya.
misalnya ini titik A-nya, ini titik B-nya, ini titik C-nya. Nah, segitiga siku ya. Nah, dari sini ke sini panjangnya 4. Dari sini ke sini 3. Jadi kalau kita mencari luas segitiga ABC-nya aja 4 dikali 3 dibagi 2 ya. Atau sama dengan berapa? Sama dengan 6. Ya, 6 satuan luas. Nah, bagaimana dengan hasil bayangan? Tapi kalau kita tahu aturan pada suatu segi, kalau dia diperbesar atau diperkecil sebenarnya luasnya juga sehingga menyebabkan perubahan juga ya kan. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat, bisa nggak sih kita mengerjakan tanpa menggambar? Bisa. Jadi kamu cek yang sama yang enggak. Kayak ini kan sama nih ya. Nah, berarti yang enggaknya min 2 sama min 10. Min 2 sama min 10 jaraknya berapa? Jaraknya 8 ya. Kamu coba hitung aja pakai apa? Satuan bilangan. Atau cara menghitungnya berarti min 10 dikurangi min 2 bisa, atau min 2 dikurangi min 10. Hasilnya 8. Kalau ada minusnya dibuang aja. Terus berikutnya yang ini sama ini ya, ada sama ya. Nah, berarti berapa tuh? Yang samanya nggak usah, yang min 2 sama min 8-nya aja. Min 2 sama min 8-nya berarti jaraknya adalah 6. Berarti 8 sama 6, berarti luas bayangannya adalah 8 kali 6 bagi 2-nya, atau sama dengan 24. Nah, kita lihat ya perbandingannya berapa. Yang luas ABC-nya dibanding sama luas bayangannya, asli sama bayangan, berarti ini 6, ini 24. Jadi samanya 1:4. Nah, tapi kalau misalnya kamu tahu aturan di suatu bidang, ya. Kalau misalnya tadi dibilang luas segitiga ABC-nya itu didapat dari alas kali tinggi bagi 2 ya kan. Nah, bayangannya itu kan ini faktor skalanya atau perkaliannya 2 kalinya, berarti pasti A-nya itu 2 kalinya dari A sebelumnya ya kan. T-nya juga berubah menjadi 2 kalinya. Ya dong, pasti 2 kalinya. Nah, berarti ini sama aja dengan 4 kali dari hasil bayangannya, ya kan? Oh, ini adalah A dikali T dibagi 2, ini 4 kalinya dari bayangannya. Jadi perbandingannya 1:4. Nah, bisa juga kita berpikir seperti itu. Karena kalau dilatasi tidak merubah bentuk ya kan, tetap segitiga ya segitiga lagi. Hanya saja untuk perubahan skalanya berubah. Jika ada yang tidak mengerti, silakan diulang-ulang lagi videonya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis komen di bawah supaya nanti bisa langsung dijawab ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang rotasi dan dilatasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, perlu kamu tahu, ini adalah tabel untuk sudut istimewa pada sin dan cos. Nah, sedikit saya ulang ya. Jadi misalnya, kalau misalnya contoh 270 derajat. Tadi kita sudah bahas 270 derajat. Nah, 270 derajat ini untuk sin dan cos negatif. Sehingga untuk sin 270 hasilnya adalah min 1. Walaupun sin itu 1, jangan lupa pakai minusnya. Sedangkan cosnya adalah 0. Contoh lagi, misalnya untuk di sudut misalnya 210. Sudut di 210 berarti dua-duanya sin dan cos bernilai negatif. Berarti untuk sin adalah min setengah, sedangkan untuk cos adalah min setengah akar 3. Jadi tergantung di kuadrannya kuadran berapa. Tabel ini berlaku untuk semua yang secara kolom. Jadi misalnya untuk 30, 150, 210, 330 itu nilai sama ya. Untuk sin setengah, untuk cos setengah akar 3. Tinggal tambahkan negatif atau plusnya dari berdasarkan kuadrannya.